sendiri, ini suami. Oh iya. Yang tahu RDAI siapa dulu? Saya, Pak. Ibu. Bisa ketemu RDAI dari mana? Dari YouTube. YouTube. Kok bisa ketemu YouTube saya? Gimana ceritanya? YouTube saya nongol atau Waktu itu ibu lagi cari-cari atau gimana Waktu itu lagi galau. Lagi galau. Jadi scroll YouTube, scroll YouTube, adalah Pak Dwi, ada anak yatimnya gitu kan. Kalau boleh tahu dulu galaunya apa? Udah pernah kesini kan? Oh ini privat yang berapa? Kedua. Oh kedua. Tapi kemarin tuh privat di Sentul. Natrabu. Iya. Di restoran Natrabu. Restoran Padang kemarin. Terus yang kedua tuh tapi nggak dateng, cuma di ini aja apa? Dari online aja saya transfer aja 2 juta. Terus yang ini mau privat lagi, pengen ketemu lagi sama Pak Haji. Jadi ketemu saya udah kedua nih. Iya. 3 kali sama di atas. Di atas. Di atas. Oh pencerahan. Pencerahan itu 2 kali apa 3? 2 kali ya. 2 kali. Di atas. Iya. Sudah yang keempat kali ini, Pak. Nah di sana apa kegiatannya di Pelaju? Kalau di Palembang itu saya itu ada bisnis perumahan tapi udah selesai. Perumahan tapi udah selesai. Nah, jadi ya. Kalau bisnis perumahan tuh kayak gimana? Jual rumah atau bangun rumah? Bangun rumah, jual rumah semuanya gitu. Hah? Jual beli rumah juga semuanya. Hah? Dari nol, Pak. Hah? Uang bibit? Iya sih. Dari nol. Bangun? Pondasi? Iya, dari semuanya. Oh iya. Emang uang bibitnya sekaligus bareng habis semuanya? Tiga-tiganya langsung habis bareng? Iya. Hah? Iya. Kemarin itu pas privat ada doa-doa yang udah dikabulin semua, minta mau cobain mau minta 200 terkabul. Terus anak saya Pokari masih ada apa nggak sih? Pokari kita lihat dulu. Beli dulu. saya kerjain yang di Langka itu sama yang apa namanya itu anak gadis, alhamdulillah sekarang keterima di Kejaksaan Agung PNS. Nah terus banyaklah Pak Haji yang terkabul doa tuh. Cuma kemarin itu pas dapat duit itu saya tuh niatnya sih sebenarnya mau datang sini lagi. Cuma maksud saya itu biar banyakin dulu duitnya. Nggak taunya habis. Apa? Habis duitnya. Duitnya? Mbak, kalau ilmunya RDAY, kalau hajatnya maksa, sedekah harus maksa. Kalau mbaknya hajatnya maksa, sholat ba'diyah qobliyah harus maksa. Itu intinya sih. Setelah kan saya tanya sama anak saya, tolong dong liatin kenapa kok sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf bisa kaya raya, duitnya banyak, bahkan dia mati aja rekeningnya masih ada. Dia lihat tuh di TikTok sama di YouTube. Sedekah tuh maksa, Pak. Yang namanya sholat ba'diyah qobliyah tuh maksa, Pak. Yang namanya ibadah maksa, sedekah maksa, ibadah maksa. Itu yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf. Nah, coba mbaknya juga begitu. Kita kan enggak. Yang dipaksa apa? Kebutuhan hidup. Makan, anak sekolah. Buat apa? Mendingan sedekah paksa. Sedekah paksa. Sedekah paksa. Saya lihat nih. Ibu nih beli Pokari berapa? 5 dus apa 6 dus apa 7 dus. Gitu. Jadi saya lihat nih, ibu saya kan kerja di perusahaan pemerintah dari umur 15 tahun sampai usianya dia 55 tahun. Di hari pensiun dia cuma dapat 3 juta sebulan. Nah setelah itu saya suruh ngelola nih anak yatim. Saya suruh ngurusin anak yatim, maksain. Alhamdulillah di hari tua dia sekarang umurnya 85. Alhamdulillah pakai Velfire. Nah udah mbaknya sekarang untuk dunia udah cukup kan, umur kita udah kayak saya 55. Mbaknya berapa umurnya? 50. Hah? 50. 50. Bos berapa?
51 Pak. 51 udah cukup bos, dunia kejar akhirat aja, nanti nyesel lu seumur hidup. Nih gue tanya ini, maaf sebelumnya nih, lo meninggal dikubur, mau gak mbaknya ikut dikubur hidup-hidup bareng sama dia? Dia kan meninggal dikubur, mbaknya mau gak dikubur, nemenin dia dikubur? Nggak mau. Tuh dengerin tuh, nggak mau bos. Katanya dulu sih hidup semati, di saat lo mati dia tetap masih hidup tuh, nggak mau mati ya, bener? Itu namanya istri bukan? Begitu juga istri meninggal dikubur, lo mau gak dikubur bareng sama dia hidup-hidup? Hah? Ya, mau. Tuh kan suami kurang ajar kan. dasar aduh. Kedua, bos meninggalnya dikubur, apa mbaknya mau tiap hari nengokin ke kuburannya? Nggak mau, paling setahun 2 kali ya, mau puasa mau lebaran ya, itu juga kalau inget ya. Tuh tanyain bini lo, bener gak? Iya, apa mau tiap hari? Nggak mungkin lah, kan repot ngurusin rumah, belum anak. Jadi teman lo dikubur siapa? Amal ibadah. Iya, ibadah ekstrim dan sedekah ekstrim, itu teman kita dikubur. Udah mulai hari ini kita paksain ibadahnya harus ekstrim. Apa tuh? Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, mandi wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib, sholat tobat wajib, sifat 18 tuh nggak boleh ada tuh, yang ada di kantong lo wajib, sedekah subuh wajib, sedekah Jumat barokah wajib, terus sholat ba'diyah qobliyah wajib. Apa-apa Pak Haji suruhnya wajib mulu. Mbak, saya udah ngalamin, saya bersyukur di usia saya tahun 2000 ya, saya udah mulai ngerintis ini ya. Tahun 2000 berarti umur 30 tahun. Sekarang usia saya 55. Alhamdulillah nih saya enak. Kemana-mana ada supir, naik turun Alphard, Alphardnya nggak 1, 4, putih 2, hitam 2, tinggal ganti-ganti. Kayak tadi pagi, Pak Haji bisa agak kontrol dulu ke rumah sakit? Oh iya pagi-pagi boleh. Ah saya naik Land Cruiser, naik Land Cruiser saya, LC. Oh iya, ini namanya surga dunia. Karena yang dikejar akhirat, tapi kalau mbaknya nggak mau, wow. Terus apa lagi yang mau diobrolin? Jadi gue ngomong panjang lebar, lo belum ngomong, gue udah ngomong mulu. Ayo, apa yang mau diobrolin? Ini suami. Suami kenapa? Dia ini Aneh. bulan ini, baru bulan kemarin masih. Saya kan ini Pak. Pakai mic-nya, biar gue kedengeran. Gimana? Hasil apa? Hasil MCU-nya itu kena ini apa tuh? Kena positif Islamik apa itu Pak? Nah, apa tuh? Jantung. Ah, itu pas treadmillnya kan. Nah, pas kemarin di tempat kerjaan itu, habis ngopi itu jantung saya ini berdebar-debar Pak, sampai tensinya itu naik 150. Nah itu di situ saya dikirim ke rumah, disuruh balik gitu kan. Nah ini semenjak itu Pak, jadi apa tuh? Ketakutan. Kayaknya itu takut, was-was badan dengan gitu kan, lemes kaki, apa serangan jantung nih kan, apa gimana itu Pak? Nah lo udah ke dokter belum? Sudah. Apa kata dokter? Dikasih obat jantung memang, dikasih obat jantung sama obat pengencer darah. Terus banyak apa pagi-pagi harus olahraga kan ya kan? Berarti lo kalau berak nggak boleh ngeden. Lo kalau berak ngeden nggak? Nggak, biasa Pak. Oh jangan, Iya. ya nggak boleh ya. Terus? Nah itu untuk apa? Cara pengobatan di RDA ini bagaimana Pak? Oh gampang, lo tidur, celentang, tidur celentang. Kalau mau tidur celentang atau bangun Habis tidur? makan obat gitu Pak? Hah? Habis makan obat? Enggak. Malam-malam? Malam, kalau mau tidur sama bangun tidur lo celentang. Ya. Mbaknya nggak pakai celana dalam. Iya. Ini alat kelamin mbaknya digosok di dadanya. Cerut, 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 cerut 9 kali. Iya, iya. Sembuh. Nah selama si istrinya gosok, cet, Iya. cet, 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 lo nggak boleh napas. Kalau napas langsung lo mati.
Kenapa? Karena harumnya luar biasa. Kira. Oh itu aja Pak Haji. Iya, obatnya itu. 2, paksain, bisa nggak bisa, abis digosok, mbaknya remes alat kelamin mbaknya, dibalurin di dadanya 9 kali. Lemes alat kelaminnya, dibalurin di dada 9 kali. Mau tidur dan bangun tidur, pertama kali digosok dulu. Bangun tidur Habis gosok, baru dioles, dibalurin. Umur lu berapa? 51 Pak. Selama 51 hari. Udah nanti lo normal, sembuh. Amin. Itu doang, obatnya gampang. Aneh banget. Berarti Anehnya kalau apa? Dia aja takutan. Ya iyalah, Kayak sakit apa? jantung kan obatnya Paranoid nggak gitu. ada, Mbak. Kematian, sementara dia masih muda, ya. Bini lu kan cantik, ya. Ngerinya kalau lu nggak ada, dia diambil orang gimana? Ya kan? Itu nggak mau kalau apa? Kawan-kawan kan sudah ada yang dipasang ring juga kan Pak? Janganlah. Pasang ring, ya gitu kan. Jangan. Ada Jangan seperti- sampai. iya. Kalau bisa buru-buru nanti pakai itu, tindakan itu. Sebelum Tindak. tidur sama sesudah bangun tidur. Ya, mau tidur sama bangun tidur. Pertama digosok dulu. Ya, Sot, 9 kali, set, kan? set, sampai nempel ya. Ya. Nempel 9 kali. Nah, nanti Di udah dadanya kan. dadanya udah selesai kan mbaknya. Langsung geser sebelah kan. Ini remes alat kelaminnya. Dibalurin di dadanya. Dibalurin di dadanya 9 kali. Udah sembuh. Obatnya Tapi cuma itu kan doang. saya itu kan kerja kan di lokasi 20 hari Pak. Di rumah cuma 10 hari. Kalau pas di rumah, Pas di rumah aja Pak. Ya? iya. Apa bini lo dicongkel bawa sono. Maunya kameramen ya, kameramen dasar. Kameramen bininya 5. Ya
ini naik haji visa furoda, istri saya keluar visanya sama anak saya berdua. Yang lain nggak keluar, ribuan nggak keluar, istri saya keluar. Saya juga nggak tahu itu bonus dari baca Quran kayaknya sih. Coba bayangin, dia bareng sama Ivan Gunawan, bareng sama Surya, Ruben Onsu aja nggak keluar. Udah pada bayar tuh. Ada yang bayar 700 juta, ada yang bayar 600 juta, visa furoda. Nggak keluar. Istri saya keluar. Pakai travelnya namanya Maktur. Nah coba mbaknya baca Quran aja. Jadi mbaknya nggak usah pakai, ini Pak Haji ada komunitas 3.000. Aduh mbak, kita udah usia 50, masuk lagi ke jurang itu. Udah baca Quran aja. Bonusnya apa? Dunia akhirat. Akhiratnya dapat, dunianya dapat. Tapi kalau kita ikut komunitas, ya dunianya mungkin setengah kali, akhirat nggak dapat, dunianya setengah. Banyak apa? Banyak ruginya. Kenapa nggak bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud dipertahanin plus baca Quran? Harus. Kalau saya kemarin tuh, iya Pak, gitu semenjak sama Pak Haji kemarin kan, tiap malam gitu baca Quran, tapi nggak sampai 12 juz. Harus paksain dong. Tapi udah dikeburuin 1 jam tuh paling 2 juz dapat. Ada bacaannya, tartilnya dicepetin bacanya. Iya udah pakai tartilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai Alhamdulillahirabbil sehat, alamin. dari Arab Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agak cepet tartilnya. Kalau misalnya saya dengerin aja gimana boleh? Hah? Dengerin aja, semua orang juga bisa mbak. Lu gila kali ya. Mesti baca. Sambil baca gitu Qurannya. Gak bisa, harus baca. Kalau cuma dengerin doang, kayaknya pasien saya antri kali. Gue nggak mau pasien gue maunya kayak gini aja. Ngapain pasien antri? Pegelinu, untung di dia rugi di gue. Untung di dia rugi di gue. Dia dapat cair 10 miliar dengan gampangnya, gue ngerintis dari susah. Bangun ke siang, misalnya suka jam setengah 1, jam 1 Nggak boleh, jam 12. 00 harus. Harus tepat gitu ya? Harus tepat. Harus tepat. Style Baker, lewat dikit nggak masalah lah. Lewat 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Harus jam 00. Iya jam 00, hampir mau jam 1 kan jam 00 gitu. Jam Jam 00 berapa? lewat 20, lewat 30. Ya nggak boleh lah, lewat 5 lah, lewat 10. Tawar menawar jadi ya. Iya. Mbak, bos, kalau lu udah habit, udah kebiasaan, itu udah kode dari Allah. Jam 00 kurang 5 aja lu udah bangun. Oh gitu Pak Haji. Lah ini gue udah biasa ini. Jam 1. Kecuali kemarin telat jam 4 karena gue ada ketemu dan di Pondok Indah Mall. Kemarin gue agak telat karena gue ketemu tamu di Senayan City. Nah ini gue paksain. Gitu. Jadi lu mesti maksa, kalau nggak maksa nggak bisa. Paksain. Apa-apa paksain. Apa-apa paksain. Apa-apa paksain gitu. Sayang mbak. Terus apa lagi? Udah sih itu aja. Bos apa? Sudah, terima kasih. Nanti di itu ya. Iya. Dilarutin ya. Ini rencananya pulang Obat kapan? tetap dimakan, Pak. Apa? Obat dari dokter tetap dimakan kan? Oh tetap dimakan, jangan enggak ya. Obat dokter tetap dimakan. Itu juga nanti kalau dokter bilang kan dikontrolnya sama dokter, dipasang semuanya nih, jantungnya dipasang. Kok hasil udah bagus ya? Ya udah ini obatnya dikurangin ya. Ya udah kurangin. Ini obatnya enggak ya? Ya udah enggak. Udah normal. Ya, Pak. Nanti kalau udah normal, kalau udah mulai sedikit-sedikit sehat, lu paksain dipager kesehatan lu. Apa tuh? Sedekah senilai makanan favoritnya si bos. Apa makanan favoritnya si bos? Kalau lagi sehat makan lahap. Udon boleh nggak? Hah? Udon. Udang. Udon. Mie udon. Mie udon. Iya. Di mana makannya? Kalau di Palembang, Pak. Ah ya udah lo makan mie udon. Makan mie udon, kwitansinya foto ke gue. Berapa harganya? Misalkan 22.000. Iya. Nah, minumnya apa? Misalkan es teh manis 5.000, berarti 27.000. 27.000 kali jumlah anak yatim di sini 500 kali 12. Udah nanti lo nggak bakal sakit-sakitan lagi. Sehat. Sampai tua, sampai umur 100 tahun. Begitu. Kalau nggak cukup uangnya. Kalau nggak cukup. Cicil. Oh, dicicil. Bisa. Ada berapa Cik? Bisa. Cicil dulu. Cicil dulu. Cicil dulu. Cicil dulu. Bisa.
Nggak ada yang nggak bisa. Oke? Centong, ajarin. Kalau untuk anak itu sama aja Pak ya? Sama. Yang apa namanya itu? Hmm? Untuk anak supaya kita misalnya mau jadi pegawai Oh, BUMN. disuwuk, remes alat Ya. kelamin mbaknya, taruh kayak anak saya nih. Ya. Jadi dokter, anak pertama saya jadi dokter. Anak saya jadi dokter yang pertama, yang kedua jadi dokter. Anak saya yang kedua jadi dokter, anak saya ketiga jadi dokter, anak saya yang ketiga jadi dokter. Yang pertama punya klinik, anak saya yang pertama punya klinik. Nomor 2, anak saya punya klinik, anak saya punya klinik. Nomor 3, anak saya punya klinik, anak saya punya klinik. Yang ketiga nih, punya barbershop, anak saya punya barbershop yang pertama, yang kedua punya barbershop, yang ketiga punya barbershop. Jadi anak saya 3, klinik 3, apotek 3, barbershop 3. Oh gitu? Iya. Anak saya pertama maunya apa? CRP hybrid terbaru, harga 850 juta. Punya hybrid. Nomor 2 punya hybrid. Punya 3 punya Pajero. Begitu, jadi nggak rebutan. Jadi kalau itu kayak gitu aja ya. Iya, disuwuk pakai alat kelamin kita. Kalau misalnya penghasilan 10 miliar itu yang 12 itu ya, jam 12 Iya, kamu harus tuh tiap wajib. bulan 10 miliar dapat. Iya, Kalau itu tercapai. iya. Tadi anak saya udah bisik-bisik, Papa, kayaknya aku baca Quran udah mau 12 juz. Kerjain. Dunia jangan dikejar, akhirat dikejar. Begitu, kamu harus punya rumah sakit. Sekarang klinik udah punya, besok harus punya rumah sakit. Yang kerja siapa? Teman-teman lo itu yang goblok-goblok. Yang pinter. Ya kan temennya goblok-goblok. Yang dikejar cuma dunia doang. Sekolah. Buat apa sekolah? Kalau goblok. Sekolah. Jadi menteri. Ngapain jadi menteri? Jadi presiden. Kok jadi menteri? Jadi pembantu. Ngapain? Ngapaksain gitu. Bisa? Ajarin. Centongin duit. Ya ini kasih uang bibit Paji Ya. 3 lembar, uang terbesar Indonesia. Ini jangan dipakai belanja, untuk jadikan umpan manggil teman-temannya dia. Caranya begini, ada yang foto ganteng-ganteng, Ya. cantik, panggil, nariknya ke dalam ya, dalam dengan penuh keyakinan, yakin pasti Allah kabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Panggil aja. Ganteng datang ya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya ke sini. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Gitu. Diulang-ulang dengan penuh keyakinan Allah pasti kabulkan. Berapa lama itu? 9 kali ucapan. Waktunya habis sholat boleh atau waktu-waktu yang lain. Bisa? Bisa. Ya. Sip, sehat ya. Cair 10M. Punya usaha sendiri, punya modal sendiri ya. Yo. Siap. Sehat.